warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Lianti di acara TP Talk. Ya mungkin kita sudah beberapa lama ya tidak berjumpa, tapi insya Allah kedepannya kita akan sering ketemu di acara TP Talk untuk membicarakan hal-hal terkait dengan pangan, teknologi pangan, dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di Prodi Teknologi Pangan Universitas Pasundan. Hari ini insya Allah kita akan membicarakan satu topik yang tentu saja sangat menarik, khususnya mengenai pengalaman mahasiswa di teknologi pangan ketika berkegiatan di luar negeri ya, di institusi luar negeri. Dan jadi mungkin kalian semua tahu bahwa salah satu tahapan dari studi di satu teknologi pangan ini itu adalah mengerjakan tugas akhir ataupun riset. Nah, di teknologi pangan Fakultas Teknik Universitas Pasundan ini kita juga bekerja sama sebetulnya dengan institusi luar atau universitas di luar negeri. Salah satunya itu adalah dengan Universitas Putra Malaysia di Malaysia. Hari ini kita sudah kedatangan dua tamu istimewa ya. Yang pertama itu adalah mahasiswa yang sudah jadi alumni. Ya, silakan perkenalkan diri. Nama saya Royhan Sima Ramadan, saya dari Angkatan 2020 Teknologi Pangan Universitas Pasundan. Dan satu lagi tamu istimewa kita itu adalah Kaprodi kami, Bapak Jakar Rukmana STMT. Silakan menyapa dulu Pak. Baik, halo semuanya. Puji dan syukur hari ini kita bisa siaran lagi ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa terus bertemu dan berinteraksi untuk berbagi terkait isu-isu pangan ataupun info-info terkait pangan Bu Yeli. Ke depan kita bisa bahas lebih mendalam di kegiatan TP Talk ini. Dan juga di acara TP Talk ini juga kita akan sharing-sharing ya banyak kegiatan-kegiatan dan juga hal-hal yang terupdate yang ada di Prodi Teknologi Pangan Universitas Pasundan. Baik, kita langsung saja ya, kita ingin istilahnya membahas begitu ya bagaimana pengalaman dari alumni kami pada saat dia berkegiatan atau melakukan risetnya itu di Universitas Putra Malaysia atau UPM ya. Nah mungkin di sini ada beberapa pertanyaan ya, atau yang mungkin sebetulnya bukan pertanyaan ya, lebih istilahnya kita ingin mendengarkan gitu ya bagaimana pengalaman dari Royhan ya ketika melakukan penelitian di UPM itu. Oke, baik, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan ya. Oke, relax aja, kali ini bukan sidang ya. Bentar ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama nih Royhan. Pada saat ketika akan melakukan ya penelitian di UPM itu sebetulnya pertama kali hal yang membuat Royhan ingin melakukan penelitian di sana tuh apa sebetulnya? Yang pertama gitu, ketika mendengar ini ada kerjasama Unpas dengan UPM, semua orang pasti ingin dong Bu berkuliah atau pergi ke luar negeri. Nah itu Bu, jadi insight yang pertama, oh keren nih, bisa keren gitu ya Bu, bisa merasa keren di UPM. Lalu yang kedua yaitu pengalaman relasi yang tentu tidak akan didapat dari kita hanya berkuliah seperti di Unpas saja. Jadi kita membuat relasi ke luar negeri seperti teman-teman saya sekarang, nah itu belum tentu bisa didapatkan gitu Bu. Dan ilmu pengetahuan dan budaya yang membedakannya Bu. Jadi ilmu kita dengan UPM itu ada yang sama dan ada juga yang berbeda. Nah itu jadi saya ilmu pengetahuan tuh bisa digali ke negeri luar. Seperti ada pepatah carilah ilmu sampai ke negeri Cina gitu. Sampai ke negeri Malaysia. Oh iya, negeri Cina. Iya, oke. Seperti itu. Jadi sebetulnya mungkin yang melatar belakang itu ya ingin pengalaman ya khususnya berkegiatan di luar negeri ya. Betul. Oke, jadi tidak hanya jalan-jalan ya ke luar negeri ya. Oke. Baik, nah jadi memang sebetulnya untuk UPM sendiri nih untuk Pak Jaka ya, UPM sendiri sebetulnya memang merupakan mitra dari teknologi pangan Unpas ini. Sebenarnya kalau bicara tentang Universitas Putra Malaysia, jadi Royhan ini bukan mahasiswa pertama Bu Yeli. Jadi Royhan ini sudah mahasiswa kesekian yang melakukan riset di sana. Jadi kita sudah bekerja sama dengan Universitas Putra Malaysia sudah sekitar 4-5 tahun ke belakang ya. Artinya sebelum Royhan juga sudah banyak yang berangkat ke Malaysia ya untuk melakukan riset di sana. Jadi hari ini kita akan ada tawaran lagi untuk keberangkatan di bulan Juni ya Bu Yeli, Juni atau Juli ya periode 2025 ini kita di Prodi TP sudah menjajaki untuk mengirimkan 2 orang mahasiswa
mahasiswa di prodi kita nih Roy. Nanti adik-adik kelas Roy bisa ikut riset di Malaysia mengikuti jejak Royhan. Nah, artinya kami juga di aspek pimpinan prodi dan sivitas prodi TP juga terus menjalin kerjasama dengan mitra luar negeri khususnya, karena salah satu visi di program studi teknologi pangan bahkan Unpas ataupun Fakultas Teknik ada salah satu poin internasionalisasi. Jadi dalam rangka mengarah ke arah sana, kita harus mencoba untuk membuka diri untuk bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga riset ataupun universitas-universitas di luar negeri gitu Bu ya. Baik. Iya. Jadi sebetulnya bukan pengalaman pertama dan memang historinya sudah lama ya sebetulnya ya, kerjasama antara UPM dan juga khususnya dengan prodi teknologi pangan ini. Oke, baik nih Roy, pada saat selama di sana nih ya, topiknya sendiri itu mengenai apa sih penelitiannya? Oh iya. Untuk topiknya sendiri itu aktivitas antibakteri dari ekstrak kulit belinjo, dari kulitnya gitu. Oke. Terus kalau topiknya sendiri itu sebetulnya kalau berdasarkan pengalaman ya, yang sudah dijalani nih sebetulnya, dari topik ataupun misalnya mungkin proses kegiatan di sana gitu ya, penyelesaiannya itu ada hal yang istilahnya menjadi kendala kah atau seperti apa, atau sejauh ini sebetulnya ya tidak sulit begitu loh, gimana nih kalau cerita? Baik, saya ceritakan itu ketika saya mendapatkan topik tersebut. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada terkendala sama sekali gitu. Buktinya saya bisa lulus dengan cukup baik ya gitu. Alhamdulillah. Ya. Jadi untuk pengalamannya sendiri ya, kalau di UPM itu terdapat seperti kita laboran. Nah, laboran atau asisten, tapi mereka itu membantu langsung gitu. Pada saat praktek kita diawasi, kita datang pagi pukul 8 itu tidak boleh telat. Nah, sampai pukul 4 tuh harus sudah pulang, harus sudah penelitian selesai, belum selesai pulang balik cepat. Jadi emang on time ya. Budayanya bagus ya. Iya, Jadi memang bagus. Oke, jadi sebetulnya kalau dalam pelaksanaan sih sebetulnya pasti dibantu ya. Dibantu, sebetulnya gitu. secara teknis. Meskipun mungkin kalau dengar-dengar ada beberapa metode mungkin ya, metode atau hal-hal yang mungkin untuk Royhan terhitung baru ya? Baru, iya Bu, betul. Seperti yang baru menurut saya itu, karena di asalnya saya pernah praktikum mikrobiologi pangan, saya belum mempelajari tentang MIC, MBC secara konkret gitu. Hanya kalau dari mikrobiologi kita itu menggunakan diameter atau zona cakram. Namun di sana menggunakan sumuran gitu, dan untuk penelitiannya itu menggunakan seperti data statistik yang benar-benar ini konkret gitu datanya, nggak bisa asal gitu. Ini mah berpengaruh nyata. Nah, ini bisa dibuat-buat ya. Jadi semuanya keluar dari instrumen. Jadi ada hal yang baru yang dipelajari ya. Tapi sebetulnya basicnya tetap kita sudah pernah dapat ya di sini ya, tentu saja. Jadi sebenarnya bedanya kalau misalnya menurut Royhan ya selama di sana, sebenarnya ada perbedaan yang signifikan tidak? Maksudnya dengan perkuliahan di sini gitu ya, dengan mahasiswa di sana kan ketemu ya mahasiswa di sana ya, berkenalan juga kan ya. Nah, kira-kira gimana nih dari segi pembelajaran ataupun hal-hal yang sudah dipelajari di sini dibandingkan yang di sana, relevan atau tidak? Yang membedakan secara signifikan atau tidak itu tidak terlalu signifikan. Jadi yang saya lihat memang yang kita pelajari dan di sana itu hampir sama, diimplementasikan semua. Ada yang bekerja di hukum seperti kita di kedinasan atau regulator itu ada. Terus tentang semisal pembuatan produk juga ada, dan mereka dikerjakan di industri juga ada. Jadi tidak membedakan sama sekali gitu secara signifikan tidak. Mungkin ada beberapa matkul yang itu mungkin di kemarin yang diskusi itu disinkronkan seperti yang kadar racun Bu, mungkin yang pada saat saya sidang saya masih toksikologi. Nah itu memang sebetulnya kalau di kita sebetulnya itu ranahnya di pangan fungsional ya, ada uji toksisitas itu sebetulnya. Itu bisa jadi ini ya, bisa salah satu pengayaan juga ya yang bisa kamu dapatkan di sana. Jadi insight baru juga gitu. Jadi insight baru. Ya betul Bu Yuli, saya menambahkan ya bahwa dengan kolaborasi dengan UPM ini sebenarnya bukan hanya mahasiswa, sebenarnya bukan mahasiswa yang diuntungkan untuk bisa mendapatkan pengalaman riset di luar negeri, tetapi tentunya kami juga di program studi mendapatkan inputan
inputan baru, artinya perkembangan keilmuan itu sudah sejauh mana sih, sehingga tentunya teknologi pangan Unpas bisa menuju ke arah sana ya, update terkait keilmuan lah ya. Artinya ketika kita berkolaborasi dengan lembaga-lembaga riset ataupun universitas di luar negeri, tentu kita juga perlu pengayaan ya, pengayaan baik itu untuk dosen, untuk mahasiswa dan untuk semuanya lah. Intinya dengan kolaborasi seperti ini, saya kira semua sivitas bisa terbawa menjadi ke arah daya yang ungkit juga ya. betul. Jadi istilahnya kita pun bisa istilahnya semacam jadi ikut menyetarakan ya. Nah, mungkin Bu Yeli, harapan kami ya di Prodi, saya khususnya sebagai pimpinan Prodi juga mengharapkan hari ini Roy bisa cerita nih Bu Yeli, bisa cerita sebenarnya ketika kita berangkat ke sana gitu ya Bu Yeli ya, cost-nya itu apa saja sih gitu, sehingga karena banyak pertanyaan tentang biaya nih, cost-nya gimana, apa aja yang ditanggung gitu Bu Yeli, mungkin bisa digali ya dari Roy. Iya betul, betul. Jadi memang salah satu apa istilahnya yang pasti ya jadi pertanyaan ya sebetulnya kalau pada saat kita mengambil atau memilih kegiatan ini ya, khususnya riset di luar negeri atau di UPM lah gitu ya spesifiknya, itu kan pasti bagaimana prosesnya tadi kan sudah ya, tentu saja nanti pasti akan ada proses-proses tertentu ya, tapi memang yang lebih menjadi pertimbangan itu pasti biaya ya, cost-nya itu berapa sebetulnya yang kemungkinan perlu disiapkan ya kalau misalkan memang berminat untuk mengerjakan riset di sana. Nah, mungkin bisa share secara garis besar aja nih ya, maksudnya garis besar ya. nggak usah detail ya, tapi nggak usah sama biaya jajan. Kayaknya mahal biaya jajan itu. Luar biaya yang istilahnya tidak basic cost-nya berapa? Ya mulai dari misalkan kan pengurusan mungkin ya paspor lah gitu ya, boleh lah. Kamu punya paspor itu ya? Belum kayak buat ada dah. Jadi kalau mau main keluar negeri udah ada ya, paspor ya, kemudian juga lain-lain silakan. Iya. Laboratorium Teknologi Pangan Fakultas Teknik Universitas Pasundan merupakan salah satu unit di bawah program studi Teknologi Pangan Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Terletak di lantai 3, Gedung C Universitas Pasundan, Jalan Dr. Setiabudi nomor 193 Bandung. Selain bergerak dalam bidang pendidikan, laboratorium juga membuka unit usaha jasa analisis sampel makanan. Laboratorium Teknologi Pangan FT Unpas melakukan pemisahan yang efektif pada ruangan laboratorium satu dengan yang lainnya, sesuai dengan fungsinya masing-masing, sehingga tidak saling berpengaruh terhadap pelaksanaan dan hasil pengujian. Terdiri atas ruang penyimpanan sampel, ruang timbang, ruang preparasi, dan ruang kerja personel. Alur kerja laboratorium dalam mengelola sampel uji diawali dengan penerimaan sampel dari pelanggan. Pelanggan memberikan sampel dan mengisi form pengujian sampel, kemudian bagian administrasi memberikan kode sampel dan menyimpan sampel tersebut di ruangan penyimpanan sampel. Form pengujian sampel disampaikan kepada supervisor teknis. Supervisor teknis memberikan memo pengujian kepada analis. Analis mengerjakan prosedur analisis sesuai memo yang diberikan. Kemudian, mengolah data dan mengirimkan hasilnya ke bagian administrasi. Bagian administrasi membuat laporan hasil pengujian. Lembar hasil pengujian diparaf supervisor teknis dan ditandatangani oleh koordinator teknis. Pelanggan dapat mengambil laporan hasil pengujian setelah menunjukkan form pengujian sampel. Baik, untuk total cost gitu yang saya keluarkan selama saya di UPM untuk keperluan semua, nanti saya detailkan sedikit, ya sekitar ya harus mempersiapkan sekitar 7 juta. 7 juta itu apa saja, yaitu pembuatan paspor, lalu uang makan saja gitu. Karena penelitian alhamdulillah gitu ditanggung oleh pihak Prodi dan UPM saling bekerja sama, dan untuk penerbangan pun saya alhamdulillah diberi juga gitu. Jadi
Kalau kasarannya yaitu sekitar 5 juta tuh untuk hidup cukup. Oh, oke. Tapi sederhana. Sederhana. Ya kalau suka Ya. dengan makanan-makanan yang wow, wah itu cukup. Oke. Iya, kalau itu sama ya di Bandung Iya, di juga. Bandung Kalau juga. misalkan kita makannya istilahnya di resto terus mah ya pasti mahal juga Iya, ya. betul. Tapi setidaknya sehat ya, maksudnya Ah. makanannya ya sebenarnya. Sehat, Willy, sehat. saya menambahkan ya Willy. Kebetulan untuk Royhan itu kan mengawali kembali ya, mengawali program kita kembali untuk penelitian di riset di Malaysia, sehingga pada saat itu banyak support yang kami keluarkan untuk Roy sendiri, bahwa kami mensupport di aspek tiket misalnya dan lain sebagainya. Nah, untuk kepergian yang hari ini saya kira Prodi juga akan coba untuk mengalokasikan itu untuk membantu, akan tetapi tadi ya sudah ada gambaran bagi para mahasiswa yang berminat ya, mungkin itu ada di kisaran 7 jutaan ya Bu Yeli ya. Betul. Dari mulai pengurusan paspor dan lain sebagainya. Untuk risetnya sendiri itu gratis ya teman-teman Free mahasiswa, sekali, free betul, free sekali. dengan metode dan instrumen yang luar biasa canggihnya. Betul. Saya kira itu menjadi kesempatan baik Bu Yeli Betul, untuk betul. para mahasiswa bisa join di program ini gitu. Iya. Memang apa namanya ya? Sebetulnya kalau misalkan biaya segitu kan memang full ya. Di sana seberapa lama sebetulnya? 7 juta itu terus pengerjaan itu berapa lama Tapi di sebetulnya? sana berapa lama? Kalau Lama. untuk pengerjaan ya terhitung 1 bulan full. Dan Bulan. nah kalau dipikir-pikir gitu ya, menurut saya resiko antara 5 juta dan penelitian di sini ditambah pengalaman yang menurut saya yaitu berbanding gitu Bu. Sangat worth it ya. Iya sangat worth it Sangat gitu. worth it. Pergi Lebih ke- jadi rekomend sekali ya. buat Rekomen malah. sangat. Jadi saya sebetulnya sih kalau misalkan ya sangat-sangat ini ya, maksudnya sangat tidak ternilai juga ya pengalamannya khususnya ya. itu Bu, dan relasi. Dan relasi Betul. ya, betul sekali. Memang saya juga pernah mendengar ya, ada beberapa alumni kita yang sudah pernah di sana juga kan, mereka betul-betul memanfaatkan hasil ya relasinya ya selama di sana, karena relasinya juga di sana mungkin Roy ketemu dengan mahasiswa ini kan tidak hanya dari Malaysia saja ya, Tidak. mahasiswa dari mana saja ya, Yang ketemu selama saya- bareng-bareng di selama waktu di UPM. Untuk yang ketemu dengan saya itu ada yang dari Indonesia asli juga gitu ya Pak Bu. Ya. Lalu ada juga yang dari China China. dan ada juga yang dari Malaysia asli gitu. Seperti itu. Jadi dan kebudayaan di sana tuh sebenarnya yang paling banyak yaitu kebudayaan India, Malaysia atau Melayu dan China gitu. Ya. Jadi yang jadi terkendala mungkin kalau semisal kita kurang bisa memahami bahasa Melayu. Nah itu Tapi Mungkin harus- kayaknya itu bukan masalah deh Roy. Soalnya di kita kita ada sama. Upin Ipin. Nah, itu. Bu Yeli Kita bisa belajar dari Upin Ipin. bahasa Melayu pun ya nggak terbilang rumit gitu. Iya. Paling waktu itu pengalaman kerja ya pada saat di lab kan waktu soplet Bu ada yang diputar. Nah saya itu mutar, tapi pada saat asistennya bilang pusing ya, saya gak pusing Bu. Nah itu pusing di situ putar. Nah itu harus belajar lagi. Ada beberapa istilah Iya, yang betul. memang berbeda ya. Ya, mulai, Penyesuaian iya. budaya. Penyesuaian dipelajari Ya. lagi. Tapi kan setidaknya di sana kalau misalnya bahasa sebenarnya tidak terlalu sulit ya, Tidak. tidak terkendala ya. Mungkin ada karena Melayu itu kan basicnya Satu sama dengan rumpun bahasa ya. Indonesia ya. Cuma mungkin di sana juga pakai bahasa Inggris juga ya pengantarnya ya. Mohon sudah ada kebiasaan. Nggak apa-apa. Apa-apa Iya. karena pas ya, wajar pakai bahasa Sunda ya. Saya menambahkan sedikit Bu Yeli. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang hari ini mau ambil tugas akhir dan riset di sana, sebenarnya proses yang dilalui tetap ya, kita ada proses selama 1-2 bulan untuk menyusun proposal risetnya di Indonesia. Jadi sampai dengan proposal riset kita susun di Indonesia, baru setelah seminar usulan penelitian pada saat akan masuk labnya saja yang akan fokus di Malaysia, di UPM, betul. Nah setelah labnya selesai ya kembali lagi ke Indonesia untuk menyelesaikan draft bab 4-nya, betul. Nah mungkin saya kira itu jadi gambaran juga ya Roy ya untuk teman-teman bahwa sebenarnya di UPM-nya ngapain aja, mungkin bingung Bu Yeli ya, sebenarnya dia untuk masuk lab dengan fasilitas yang baik gitu ya. Iya. Jadi mungkin ini juga ya Roy bisa cerita juga pada saat berangkat ke sana gitu ya, misalnya dan setelah penyelesaian di sana sebetulnya ada kewajiban khusus nggak sih yang diminta dari UPM ya untuk mahasiswa yang inbound di sana? Untuk kewajiban khusus sebenarnya tidak ada ya Bu. Namun
untuk kita, karena kan di sana kami dibimbing gitu ya Pak, saya dibimbing dan rekan-rekan saya Malaysia pun dibimbing bagaimana cara prakteknya, cara penelitiannya, itu sangat dibimbing. Bahkan yang saya rasa ini ilmu mahal gitu Pak. Betul. Jadi saya langsung dipraktekkan, gini caranya, gini, ini permasalahannya kayak gini. Namun yang harus diperhatikan adalah jadwal kedatangan, dan seperti dari hari Senin sampai hari Jumat itu wajib untuk datang dari jam 8, maksimal dari jam 8 sampai jam 4 itu di lab. Stay di lab ya. Dan hadir tiap hari ya. Ya, tapi ada jam makan siang tetap. Lalu selanjutnya hari Sabtu dan Minggu itu ketika weekend, ya hari Sabtu ada report dalam artian kita sudah sampai mana nih, ada kendala apa. Ya. Jadi penelitian tuh ini tinggal gini. Kedepannya gini, planning lagi, dibantu lagi. Lalu untuk menikmati liburan masih bisa Pak, sangat bisa. Sangat mampu. Kesempatan juga ya Iya, jalan-jalan untuk di sana jalan-jalan ya. ke Malaysia, ke Sama Thailand yang dekat, ke Singapura ya. bahkan gitu. Oke. Nah mungkin ini dari prodi nih ya, misalnya persyaratan kan ini pasti mahasiswa banyak nih ya yang minat pasti tentu saja. Nah kira-kira persyaratan atau kriteria utamanya apa nih bisa apply untuk program ini Pak? Ya, makasih Bu Yeli. Jadi untuk kriteria utamanya sebenarnya tentunya ketika kita mengirim sumber daya manusia kita gitu ya, SDM kita ke pihak eksternal, itu baik di Indonesia ataupun terlebih di luar negeri, kita juga harus menseleksi ya teman-teman yang artinya ya harus orang-orang terbaik lah yang dikirim ke sana. Artinya apa yang kami seleksi di awal-awal proses, jadi kita seleksi dulu dari IPK ya. Jadi teman-teman nanti akan muncul mungkin persyaratan-persyaratan yang secara administrasi harus dipenuhi, tapi tetap IPK ini menjadi sebuah pintu gerbang yang akan menjadi pembuka ya teman-teman diizinkan atau tidak untuk melaksanakan riset di luar negeri. Jadi IPK-nya harus di atas 3,5 Bu Yeli. 3,5 minimal. Minimal 3,5 itu sebagai jaminan bahwa SDM kita yang dikirim ke sana itu ya memiliki kualifikasi yang baik. Ya selebihnya tidak ada syarat khusus untuk bisa ke sana, terlebih karena bahasanya masih sama ya, tidak jauh beda. Hanya saja di komitmen tadi itu karena kita pembiayaan masih sharing, sehingga masih ada komitmen dari orang tua khususnya untuk pembiayaan, khususnya pembiayaan biaya hidup kita aja di sana. Jadi kalau misalnya nanti Roy di sana makannya di warteg, Roy di mana katanya. Nah kalau makannya di warteg semacam itu ya kita bisa menghemat biaya hidup. Tapi ketika gaya hidup kita makannya di mall dan lain sebagainya, mungkin itu menjadi agak sedikit besar. Nah saran saya ya tadi itu ketika sudah komitmen akan riset di sana juga susah juga ya Bu Yeli ya untuk keluar dari aturan mereka kan, mereka menstandarkan jam 8 sampai jam 4 ada di laboratoriumnya Roy ya. Sehingga itu harus dipenuhi. Itu sih Bu Yeli. Untuk syarat lain-lainnya masih bisa menyesuaikan, hanya saja satu IPK menjadi pintu gerbangnya, kemudian komitmen dari orang tua khususnya. Ya. Dan juga mungkin komitmen dari mahasiswanya juga ya, maksudnya betul. untuk menyelesaikan dan juga mematuhi semua peraturan, khususnya peraturan di sana. Kalau di sini kan ya tentu saja sudah mematuhi pasti ya, tapi pada saat sampai di sana ada beberapa peraturan baru mungkin ya yang berbeda dari di sini ya, yang harus dipatuhi dan diikuti begitu ya. Oke. Nah kira-kira nih Roy ya selama di sana sih kemungkinan kalau melihat dari istilahnya cerita tadi kayaknya sudah sangat menyenangkan ya, sangat menyenangkan. Kemudian juga pasti banyak hal-hal yang istilahnya jadi pengalaman berharga gitu ya. Nah, dan juga pasti berdampak lah pada Roy saat ini ya. Nih karena sebetulnya Roy ini mahasiswa bimbingan saya. Jadi sebetulnya di UPM ini nanti mahasiswa Roy contohnya itu dibimbing oleh Profesor Yaya Rukayadi ya, yang mitra kita. Jadi nanti di sana dibimbing oleh Prof Yaya, ataupun mungkin nanti kalau misalkan ada penawaran lain mungkin dengan Prof yang lain juga gitu ya. Nah jadi dengan Prof Yaya, dan pembimbingnya itu ada dua ya. Jadi pembimbingnya kalau misalkan untuk program ini ada dua. Jadi pembimbing dari UPM dan juga pembimbing di sini ya, di internal dari TP UNPAS gitu. Nah jadi sebelum dan sesudah Roy ke UPM itu memang ada perbedaan signifikan ya. Jadi kalau melihat kayaknya cukup berimpact ya, dan juga sangat positif. Nah kira-kira nih berdasarkan pengalaman di sana nih mungkin sudah mulai terbuka ya kira-kira ya, bagaimana istilahnya mungkin
ngomongin level global ya pada saat mungkin berinteraksi dengan istilahnya orang yang di luar negeri, itu kan berarti sudah mulai melihat bagaimana istilah di tingkat internasional seperti apa gitu ya, baik itu tren topik penelitian ataupun misalkan bagaimana kamu bersosialisasi. Dan kira-kira planning kedepannya nih setelah saya sudah pernah pengalaman ya riset di sana. Nah kira-kira next step atau next plan-nya apa nih untuk Roy sendiri? Untuk next plan sendiri yang pertama saya terutama kerja terlebih dahulu yang mengimplementasikan ilmu saya, lalu selanjutnya ya memberikan ilmu-ilmu saya seperti ke rumah, tetangga ataupun kampung mengenai ya, jadi dalam artian pengabdian saya, semoga ilmu ini yang saya dapatkan dari Unpas, UPM bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Lalu kalau ada insya Allah rezeki ya S2 lagi. Ya. Oh S2. Nah itu bisa membuka peluang Bu Yeli untuk S2 di sana ya, di luar, sehingga ya peluangnya banyak sih. Efek ketika kita riset di luar itu semua serba terbuka sih menurut saya Bu Yeli. Dan juga itu menjadi salah satu poin plus juga ya ketika punya pengalaman di luar negeri itu di CV ya itu pasti mungkin entah itu perusahaan ataupun mungkin nanti pada saat kamu studi lanjut itu pasti akan dilihat begitu ya, bagaimana gitu ya. Betul, pengalaman udah pernah di mana nih gitu ya, pernah riset atau pernah istilahnya kerja gitu ya, riset di UPM, itu menjadi pasti ya nilai plus, nilai tambah untuk mempermudah kamu ke depannya ya tentu saja. Nah kemudian kira-kira nih Pak Jaka ya, masih terkait dengan kerjasama dengan UPM khususnya. Nah sebetulnya selain tadi ya pertukaran mahasiswa ya, kemudian juga tadi untuk kira-kira apa lagi nih bisa ditawarkan nih untuk untuk mahasiswa ya terkait dengan kerjasama dengan UPM ini. Jadi dalam konteks kerjasama dengan mitra di luar negeri, saya kira sangat terbuka untuk peluang-peluang. Kemarin itu kita ditawari juga program short course ya, program short course. Kalau short course itu semacam kerja praktek ya. Jadi teman-teman yang mau kerja praktek di lembaga riset misalnya, UPM punya program-program seperti itu. Ya artinya ditawarkan juga di aspek pembiayaannya, nanti bisa kita informasikan sebenarnya. Artinya kita bisa ke arah kerja praktek atau kita bisa ke arah riset atau enggak ke depan pelatihan kompetensi ya. Betul. Artinya ya intinya sih membuka pintu kerjasama global ya, baik itu untuk sivitas akademik kita gitu. Ya Bu Yeli, sekedar informasi bahwa yang hari ini datang ke Prodi TP juga banyak, sehingga ke depan ya kita akan coba informasikan lagi melalui kegiatan TP Talk ini ya, bahwa kita sudah ditawari untuk ada program magang atau semacam kerja praktek di Taiwan Bu Yeli. Di Taiwan sudah sangat meminta sekali, urgent, siapa yang mau kerja praktek di sana 6 bulan atau bahkan 1 tahun sambil riset. Jadi nanti pulang-pulang sudah selesai nih riset dengan magangnya gitu. Nah kemudian banyak juga ya tawaran, kita sudah pernah menjajaki dengan Kasesat ya Bu Yeli ya, dengan Kasesat University di Thailand, bahwa itu juga sangat visible untuk kita mengirim riset ke sana. Artinya ya mahasiswa ayo saat ini peluangnya sangat terbuka lebar ya Bu Yeli ya, tidak seperti dulu. Maksudnya dulu kan terhambat oleh COVID ya, Bu Yeli. Ketika itu terputus kan kita hubungan dengan Malaysianya ketika COVID itu kan kita tidak bisa ada inbound outbound ya. Betul. Nah ini udah terbuka lagi, sehingga tadi mitra kita di Malaysia, di Taiwan atau di Kasesat itu sudah membuka. Jadi mudah-mudahan nanti Roy, banyak teman-teman adik-adik Roy yang bisa mendapatkan pengalaman global ya Bu Yeli ya. Harapan kami itu sih Bu Yeli. Iya. Jadi memang nanti di Prodi TP sendiri juga akan ada beberapa program lagi ya terkait dengan istilahnya kegiatan mahasiswa di luar negeri ya, dengan institusi luar negeri gitu. Jadi mungkin nanti kedepannya kita akan tunggu ya. Kita kupas juga di sini Bu Yeli. Betul, karena memang sebetulnya mitra kita itu tidak hanya UPM ya, di Asia Tenggara khususnya itu kita sudah kerjasama juga dengan dengan Kasesat di Thailand. Nah itu Kasesat University juga itu menjadi salah satu yang nanti juga bisa begitu ya, kalau misalkan ada mahasiswa, khususnya mahasiswa TP nih, mahasiswa TP Unpas yang mau atau berminat untuk misalkan studi lanjut ataupun tadi ya risetnya itu di sana, ataupun mungkin short course di sana, karena biasanya kan suka ada tuh summer, biasanya pas liburan akhir tahun ya, akhir semester biasanya kan kita 2-3 bulan ya,
itu bisa sebetulnya melakukan kegiatan di Thailand, di Malaysia, dan juga mungkin tadi di Taiwan begitu ya. Nah, dan itu insya Allah mungkin dari prodi sendiri pasti support ya. Betul Bu Yeli. Ya, baik dari segi mungkin ya biasanya yang paling sulit itu ya kalau ke luar negeri itu adalah akses dan juga mengenai aspek birokrasinya ya Pak ya. Nah jadi mungkin kalau misalkan mahasiswa minat nih ya, nah insya Allah dari prodi pasti bakal support ya untuk aspek dari legalitas atau birokrasinya gitu. Oke Bu Yeli, terakhir mungkin ya dari saya kepada para mahasiswa khususnya yang program studi teknologi pangan, mari kita bersama-sama untuk mewujudkan visi dan misi kita ya. Salah satu poinnya internasionalisasi. Jadi mau tidak mau kita harus mulai Bu Yeli untuk berkolaborasi dengan minimal di Asia Tenggara ya, di Asia Tenggara sehingga ke depan ya banyak alumni kita yang hari ini sedang S2, S3 di Jepang, di Polandia ya. Banyak sekali. Nah, itu menjadi peluang bagi saya pribadi untuk mengembangkan kerjasama prodi ke depannya. Itu sih dari saya, mudah-mudahan habis kegiatan ini banyak yang daftar ya para mahasiswa, ikuti jejak Royhan. Hari ini Royhan sudah bertransformasi ya Bu Yeli ya, menjadi mahasiswa alumni yang seutuhnya. Itu sih Bu Yeli dari saya, terima kasih. Oke. Baik, nah jadi kalau kegiatan di luar negeri itu bukan suatu hal yang istilahnya mungkin ada beberapa orang mungkin khawatir juga ya, banyak mahasiswa itu mungkin khawatir baik dari segi biaya, segi istilahnya bagaimana nanti mungkin dari segi bahasa, kebiasaan, culture gitu ya dan sebagainya. Itu khususnya teknologi pangan Unpas itu sudah ya sama gitu standar, karena memang kurikulum kita juga selalu update ya, dan istilahnya jadi tidak perlu khawatir ya istilahnya bagaimana kira-kira tertinggal atau tidak, tentu saja tidak ya. Nah terus juga yang khawatir dari aspek bahasa ya, kalau misalkan ya minimal memang kalau misalkan di Asia Tenggara kita masih satu rumpun ya, nah tapi minimal sekali memang bahasa Inggris itu penting, tapi itu juga jangan jadi kendala, karena pada dasarnya kalau bahasa Inggris juga masih bisa develop ya ketika kalian juga ada di negara itu. Jadi sekaligus belajar bahasa juga ya, meskipun di Malaysia belajar bahasa kan ya, pulang-pulang bahasanya udah jadi Melayu. Baik, iya ke bawah-bawah ya, sampai berapa bulan kayak baru hilang ya? 1 bulan. 1 bulan dialek Melayunya itu baru hilang ya. Pada saat kembali ke sini kan waktu pulang pertama kali itu langsung Melayunya itu kental sekali ya. Saya jadi bingung juga ini pada saat dulu ngobrol itu mau ngobrol pakai bahasa apa ya. Baik. Nah mungkin terakhir nih ya, Royhan kira-kira apa yang bisa Royhan sampaikan ataupun yang ingin saya mungkin bisa mengajak ya para adik-adik kelasnya. Pak, jangan khawatir, jangan terlalu takut dengan apa yang kalian pikirkan seperti gak bisa, lakuin dulu. Kalian kalau mampu secara finansial ataupun secara mental, oke, ya sudah ikut saja gitu, karena pengalaman yang bisa diambil itu tidak akan terulang lagi gitu. Jadi kesempatan nih ambil aja gitu, jadi tidak perlu khawatir sangat gitulah. Iya. Gitu. Oh, khawatir sangat. Dialek Melayunya masih ada, udah 6 bulan gitu ya. Masih menempel sebulan ya, sebulan di Malaysia, tapi udah lancar ya, bahkan nggak hilang-hilang sampai sekarang ya. Baiklah kalau begitu. Nah, baik, mungkin kayaknya sudah cukup ya pembicaraan kita nih, topik kita terkait dengan bagaimana pengalaman Royhan ya melakukan riset di Malaysia. Nah mungkin nanti kurang jelas nih gitu ya, masih ingin tanya-tanya gitu dan sebagainya ya, silahkan tinggal chat dari kolom komentar ataupun juga langsung follow IG Teknologi Pangan Unpas ya, TP_Unpas ya betul ya, atau bisa juga follow IG-nya Royhan mungkin. Ya, jadi selain di YouTube, di IG kita juga punya apa lagi Pak? Ada TikTok, X, ya. Ada apa lagi? X ya, Facebook, semua kanal media sosial kita ada ya, jadi, artinya bisa diikuti. Iya betul. Jadi kalau misalnya ada masih banyaknya yang ditanyakan nih, baik ini misalnya tidak hanya untuk sivitas akademika di Teknologi Pangan Unpas saja ya, tapi untuk semua yang menonton istilahnya ke acara TP Talk ini, silakan kalau misalnya ada yang ditanyakan atau ingin istilahnya berkomunikasi, itu silakan dimanfaatkan semua sosial media yang ada ya. Insya Allah kami akan merespon ya terkait dengan apa yang ditanyakan gitu, atau hal-hal yang memang ingin didiskusikan lebih lanjut gitu ya. Baik, mungkin itu saja ya yang bisa kita bicarakan nih ya, mohon maaf mungkin kita terbatas sekali waktunya, dan nanti next setelah ini kita akan ketemu lagi tentu saja dengan topik-topik yang lain
yang lebih menarik tentu saja ya. Oke. Baik, kita sudahi saja ya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Royhan ya. Karena sekarang udah alumni udah nggak bisa saya bilang Ma gitu, nggak bisa ya tetap maksudnya. Karena kita sekarang sudah sejawat ya. Sudah secara profesional. Kepada Pak Royhan Sima Ramadan, terima kasih atas kehadirannya ya. Semoga kedepannya semakin sukses Pak. Amin. Semakin istilahnya bisa memperkenalkan ya TP Unpas ya di istilahnya di hal-hal yang lain ya, dan di tingkat yang lain juga. Kemudian terima kasih kepada Kaprodi kami Bapak Jaka Rukmana STMT atas kehadirannya dan juga pencerahannya terkait dengan program ini ya, dan juga supportnya tentu saja ya. Dan kami tidak sabar untuk menunggu lagi Pak program-program lain yang istilahnya betul-betul sangat menarik ya, khususnya yang bisa istilahnya menjadi salah satu kesempatan untuk mahasiswa kita khususnya ya. Mohon maaf nih mahasiswa yang lain, kalau misalnya Mas Adi silakan join dulu ya. Itu untuk istilahnya berkiprah di level internasional ya Pak ya. Baik, terima kasih. Mungkin saya sudahi. Terima kasih atas atensi semuanya. Kita ketemu lagi di TP Talk selanjutnya.